Oke, di video kali ini aku bakal bacain buku lagi buat kalian dan buku yang bakal aku bacain adalah ini, Esensialisme. Esensialisme, pentingkan yang penting saja. Karena aku tahu kalian itu mungkin tidak memiliki waktu untuk membaca buku tersebut dan ataupun kalian tidak memiliki akses kepada buku tersebut, maka dari itu aku buat video ini supaya kalian bisa tahu apa isi dari buku ini dan kenapa ini penting. Buat kalian yang belum tahu, buku ini nyeritain ataupun ngasih tahu ke kita bagaimana kita bisa memfilter tugas-tugas kita ataupun memfilter pekerjaan kita untuk kita fokus ke satu hal supaya kita pentingkan yang penting saja, bukan kita mementingkan yang tidak penting bagi kita. Dan dalam satu buku ini, kalau bisa aku simpulkan dalam satu kalimat, maka kalimat tersebut adalah kita harus mementingkan yang penting dan juga kita tidak mementingkan yang tidak penting. Kenapa ini penting? Karena baik dari kita yang salah, baik dari kita yang kebalik, baik dari kita yang lebih suka mementingkan yang tidak penting dan juga tidak mementingkan yang penting bagi kita. Agak ribet tapi itu enak banget. Nih kayak gini nih, kalian bisa lihat dari gambarnya. Ini pikiran otak kalian nih ruwet jadi yang ini penting. Gitu intinya. Dan kalau kalian punya buku ini buku murah banget. Aku beli di Gramedia 100 ribuan. Kalau kalian punya buku ini, kalian buka di halaman 7, di sini disebutkan bahwa esensialisme adalah tentang bagaimana hal-hal yang tepat dapat diselesaikan. Bagaimana hal-hal yang tepat dapat diselesaikan. Kalian punya tugas dan kalian tepat untuk menyelesaikan tugas tersebut, bukan malah melakukan hal yang lain. Dan juga esensialisme juga bukan berarti berbuat lebih sedikit hanya supaya yang dikerjakan lebih sedikit. Esensialisme bicara tentang investasi sebijak mungkin dalam waktu dan energi agar beroperasi di tingkat kontribusi kita yang paling tinggi dengan mengerjakan hal-hal yang paling esensial. Kita mengerjakan hal yang lebih sedikit akan lebih baik. Dan di halaman selanjutnya ada sebuah grafik. Nih, ini bayangan sebuah energi kita. Kalau kita fokus ke satu hal, hasilnya akan maksimal. Kalau kita tidak fokus ke satu hal, kita tidak akan mendapatkan hasil yang semaksimal ketika kita mengerjakan hanya fokus di satu hal. Kita misalkan nih, dalam satu hari ada 10 to-do list. Kita pengen mengerjakan A, B, C, D sampai 10. Berbeda dengan kita yang mengerjakan to-do list hanya satu hal penting di hari itu juga. Hasilnya akan lebih maksimal, hasilnya akan lebih bagus ketika kita hanya memiliki satu tugas di satu hari. Dengan kita fokus, kita tidak meleng kemana-mana, kita nggak jadi kutu lompat yang kita ngeliat si A mengerjakan coding, kita juga ikut belajar coding, si B yang belajar desain, kita ikutan belajar desain, si C belajar trading, kita juga ikutan trading, kita tidak fokus dan jangan sampai kita menjadi seperti itu. Lalu kalian bayangkan, ada dua orang nih, ada dua orang di perkuliahan, sebut aja namanya Andi dan juga ada yang namanya Budi. Jadi mereka berdua ini dalam satu hari masing-masing memiliki 1 jam waktu luang untuk diisi belajar di luar pelajaran. Ya, jadi si Andi dia memilih fokus 1 jam itu digunakan untuk belajar desain dan juga praktek. Cuma cuma bidangnya desain doang. Berbeda dengan Budi, dia dalam 1 jam tersebut dia bagi menjadi 4 bidang. Jadi 25 menit belajar desain, 25 menit belajar coding, 25 menit belajar trading, 25 menit belajar copywriting. Beda kan? Yang satu hanya fokus di desain, si Budi tapi dibagi menjadi 4 bagian. Lalu mereka berdua itu konsisten belajar hal tersebut sehari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan. Dan sampai setahun kemudian hasilnya akan berbeda siapa yang jago dalam hal desain. Dalam kasus tadi, Andi akan memiliki keahlian dan juga keterampilan desain yang jauh lebih baik daripada Budi karena dia hanya fokus di satu hal dan hanya fokus di sesuatu yang penting bagi dia dan mengeliminasi sesuatu yang tidak penting bagi dia. Berbeda dengan Budi, Budi mementingkan sesuatu yang tidak penting dan seperti kutu loncat, belajar desain, belajar coding, belajar copywriting dan semisalnya yang mana membuat dia tidak memiliki hasil yang jelas
desainnya juga tidak terlalu bagus, kodenya juga tidak terlalu bagus, copywriting-nya juga tidak terlalu bagus, karena dia tidak fokus ke satu hal di satu waktu. Dan di sini aku juga berpikir kalau, oh iya ternyata benar juga ya apa yang dikatakan di buku itu. Kalau gitu tuh lebih baik energi kita itu lebih difokuskan ke satu hal di satu titik sehingga hasilnya akan jauh lebih maksimal, tidak seperti yang kasus Budi tadi. Itu kasus hanya permisalan, tapi bisa kita temui banyak banget di zaman sekarang ini. Kita pengen belajar coding, kita pengen belajar desain, kita belajar banyak hal, akhirnya tidak ada yang mumpuni satu hal, tidak ada yang mumpuni sama sekali yang membuat kita hanya membuang-buang waktu saja. Kita kalah dengan mereka yang hanya fokus di satu hal di satu waktu. Dan juga di bukunya disebutkan seorang non-esensialis mengira hampir segalanya penting, seorang esensialis berpikir hampir segalanya tidak penting. Kita kan sering kayak gitu, kita berpikir kalau segalanya itu penting, kita kerjakan A, B, C, D, B, dan semisal. Tapi ternyata yang benar adalah kita berpikir hampir segalanya tidak penting. Hingga ketika kita berpikir bahwa hampir segalanya tidak penting, kita bisa lebih fokus ke satu hal, laser on one point, yang mana itu tuh lebih lebih bisa mendapatkan hasil yang lebih baik ketimbang kita yang tidak berfokus ke satu hal. Dulu aku pernah di 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, aku belajar desain, aku belajar graphic design, aku belajar UI design, aku belajar UI design, aku belajar UX design, dan aku berpikir semuanya itu penting, tapi aku salah. Aku tidak fokus ke satu hal yang membuat aku tidak mendapatkan hasil yang maksimal, tidak mendapatkan hasil yang sesungguhnya karena sesimpel aku tidak fokus. Aku belajar coding, belajar desain, belajar UI design, dan aku belajar banyak hal dan tidak ada hasil yang menjadi lebih baik. Maka dari itu sekarang aku mulai merubah seperti yang tadi disebutkan. Aku berpikir hampir segalanya tidak penting dan hanya beberapa hal aja yang penting harus aku kerjakan. Dan di bukunya juga yang aku suka, kejahatan yang merugikan orang banyak dan negara adalah kejahatan yang terkait dengan pekerjaan, menyimpang dari rancangan utama sendiri untuk sibuk dengan banyak hal lain. Sebaliknya, ketika tim sungguh jelas tentang tujuan mereka dan peran tiap orang di dalamnya, yang terjadi pada dinamika tim ini bisa menakjubkan. Ini yang sering banget kita temukan di Indonesia. Ketika orang membuka lowongan pekerjaan, dibutuhkan graphic designer, maka jobnya itu banyak banget, syaratnya banyak banget. Harus paham desain, harus paham UI design, harus paham logo, dan semisalnya. Ketika meng-hire sebuah video editor, maka dibutuhkan juga kemampuan untuk Photoshop, maka diperlukan kemampuan graphic design di video editor. Bayangkan, dicarinya video editor, tapi yang dibutuhkan adalah orang yang paham Photoshop. Ini tidak nyambung, tidak connect. Dia mempekerjakan seorang di luar dari tanggung jawabnya. Seharusnya kalau misalkan emang dibutuhkannya video editor, ya udah, paham video editor aja, nggak usah ke UI UX, Photoshop, atau bahkan bisa coding katakan. Dan aku setuju banget yang ada di buku tadi. Lalu di sini juga disebutkan kalau ya itulah yang bisa aku bacain di video kali ini. Inti dari buku ini adalah, aku ulangin lagi, kita harus benar-benar mementingkan apa-apa yang penting bagi kita dan tidak mementingkan apa-apa yang tidak penting bagi kita. Jangan sampai kita kebalik. Sampai sini ada pertanyaan? Langsung tulis di kolom komentar ya. Like kalau kamu suka, subscribe kalau kamu suka. Kalau kamu suka video ini, pasti kamu suka video di sebelah kiri sini. Bye bye. Terima kasih telah menonton.